Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky Anggraini. Saya prodi Perbankan Syariah, jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hermeneutika Al-Qur'an pada mata kuliah Tafsir Al-Qur'an. Kajian Al-Qur'an sampai saat ini mendapat perhatian yang cukup signifikan dari peneliti, dosen, pengajar, maupun mahasiswa di Indonesia karena Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam. Sebagaimana diketahui bahwa ayat Al-Qur'an pada hakikatnya merupakan tanda atau simbol. Tanda atau simbol tersebut tidak dapat dipisahkan dari hal lain yang tidak tersirat, tetapi juga dari hal-hal yang tersirat. Sebagaimana diperkenalkan dengan konsep tafsir dan juga takwil. Hubungan antara kedua hal yang tersirat maupun hal yang tersurat tersebut membuat pemahaman Al-Qur'an menjadi dapat dipahami baik dengan pikiran manusia maupun dengan jiwa manusia. Banyak bermunculan metode untuk memahami Al-Qur'an. Salah satunya adalah hermeneutika. Apa itu hermeneutika? Hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, yaitu hermenein, yang berarti menafsirkan. Hermeneutika pada dasarnya adalah salah satu metode atau cara untuk menafsirkan simbol berupa teks atau yang diberlakukan sebagai teks untuk dicari arti dan maknanya. Hermeneutika mensyaratkan adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lampau yang tidak pernah dia alami, kemudian dibawa ke masa sekarang. Hermeneutika pada awalnya digunakan kaum-kaum di Eropa Barat untuk mengkaji teks Bible. Hermeneutika secara umum adalah ilmu takwil atau interpretasi sejak masa Yunani kuno, memiliki makna yang sangat luas, yaitu sejumlah pedoman untuk memahami teks-teks yang bersifat otoratif. Hermeneutika mengandung pemahaman umum, yaitu mengandung asumsi dan juga konsekuensi. Pertama, menyamakan semua teks, artinya tidak ada teks sakral ataupun teks transenden, artinya teks Al-Qur'an disamakan dengan teks-teks biasa. Yang kedua, paham hermeneutika, teks dibentuk oleh konteks historis di mana ia berasal, termasuk teks Al-Qur'an. Jadi cenderung memandang teks sebagai produk budaya. Ketiga, penganut hermeneutika mengembangkan sikap kritis, skeptis, curiga, dan meragukan kebenaran dari manapun datangnya. Keempat, hermeneutika mengandung relativisme epistemologi. Tidak ada interpretasi yang mutlak benar, jadi ia relatif dan tentatif. Yang menentukan kebenarannya adalah konteksnya atau berdasarkan waktu dan tempat tertentu. Di masa modern ini ada dua mufasir yang sudah menggunakan metode hermeneutika untuk mengkaji Al-Qur'an atau menggunakannya dalam tafsir Al-Qur'an, yaitu Fazlur Rahman dan juga Muhammad Arkun. Meskipun Fazlur Rahman belum secara langsung menggunakan hermeneutika sebagai metode tafsir, namun ia telah memberikan bobot besar pada kontekstualnya. Muhammad Arkunlah yang secara tuntas menggunakan hermeneutika dalam penafsiran Al-Qur'an. Arkun melihat secara kritis otoritas dari masing-masing teks Al-Qur'an itu. Dengan demikian, ia telah membongkar sesuatu di balik penyejarahan Al-Qur'an. Usaha Fazlur Rahman dan juga Muhammad Arkun perlu diapresiasi sebagai prestasi intelektual Islam yang brilian, karena dapat membongkar rahasia dalam Al-Qur'an yang selama ini tidak disentuh oleh hermeneutika. Juga mengalami pro dan kontra di sana-sini. Dengan metode hermeneutika memang salah satu contoh prestasi intelektual muslim yang bisa mengaplikasikannya dalam tafsir Al-Qur'an dan mampu menggali atau membongkar yang tidak pernah tersentuh dalam Al-Qur'an. Tetapi tidak semua ulama juga setuju akan penggunaan metode ini. Salah satu artikel tentang pro dan kontra hermeneutika adalah hermeneutika tidak bisa menggantikan tafsir Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah sumber utama dalam ajaran Islam, sehingga merupakan kewajiban untuk berpegang teguh pada Al-Qur'an. Namun pada praktek penerapannya kita sangat membutuhkan sebuah metodologi agar dapat menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an secara baik di kehidupan kita sehari-hari. Metodologi itu adalah tafsir Al-Qur'an. Secara etimologi, tafsir berarti keterangan atau penjelasan yang menerangkan maksud dari suatu lafaz yang berada dalam Al-Qur'an. Menurut Abdurrahman Al-Baghdad, menafsirkan Al-Qur'an haruslah dengan cara yang sesuai Al-Qur'an itu sendiri, yaitu dengan tekstual, dan bukan dengan kontekstual atau berdasarkan situasi dan kondisi. Seiring gencarnya arus gerakan orientalis dan musuh-musuh Islam dalam selimut untuk mengguncang fondasi ajaran Islam, maka metode tafsir Al-Qur'an mulai dikritisi dan dicitrakan buruk, seperti kolot, tradisional, dan statis, atau mengatakan penafsir klasik itu masih relatif kebenarannya.
Dengan anggapan seperti itu, pada akhirnya mereka seakan mengajukan suatu metode lain untuk menafsirkan Al-Quran, bukan lagi tafsir Al-Quran klasik seperti dahulu. Metode yang mereka ajukan adalah hermeneutika, yang biasanya digunakan untuk menafsirkan Bible di agama-agama Nasrani dan juga di kalangan orang Yunani, Yahudi, dan juga Eropa. Beberapa perguruan tinggi Islam seperti UIN Jakarta, UIN Bandung, UIN Yogyakarta kini telah menetapkan hermeneutika sebagai mata kuliah wajib pada jurusan tafsir hadis. Mahasiswa diarahkan untuk menulis tesis atau skripsi menggunakan hermeneutika, bukan lagi menggunakan tafsir klasik. Sungguh ironis apabila produk khasanah Islam dianggap tidak relevan atau diabaikan saat ini, dan produk orang lain diagung-agung. Istilah hermeneutika ini merujuk pada sosok mitologi Yunani yaitu Hermes. Dari tradisi Yunani ini, akhirnya hermeneutika berkembang menjadi metodologi penafsiran Bible, kemudian digunakan oleh orang Eropa dalam penafsiran umum. Bible sifatnya teks manusiawi, sehingga mungkin untuk menerima berbagai metode hermeneutika dalam menempatkannya dalam dinamika sejarah. Itu berbeda dengan Al-Quran yang sudah otentik dan final sejak awal. Tidak bisa berubah seiring perkembangan zaman karena telah sempurna sejak awal. Ketidakcocokan ini jika dipaksakan atau diterapkan maka akan terjadi penyelewengan terhadap ajaran Islam itu sendiri. Jika hermeneutika ditetapkan pada Al-Quran, maka artinya Al-Quran telah dianggap sebagai produk budaya, bukan lagi sebagai wahyu yang suci. Jika Al-Quran dianggap sebagai produk budaya atau dipikirkan sejarahnya bahwa berasalkan dari waktu dan tempat, maka bisa dipastikan mereka menganggap bahwa Al-Quran itu merupakan suatu produk dari budaya Arab, padahal Al-Quran merupakan wahyu yang suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hermeneutis juga tidak segan untuk memberi tuduhan negatif pada ulama-ulama klasik seperti Imam Syafi'i. Mereka dianggap orang yang membelenggu pemikiran fikih sehingga tidak dapat berkembang. Jika hermeneutika menjamur di kalangan cendekiawan Islam, maka yang terjadi adalah pendekonstruksian ajaran-ajaran Islam secara besar-besar. Tentu kita tidak ingin hal itu terjadi. Kita harus tetap melestarikan dan mengembangkan khasanah keislaman yang sudah dibangun oleh tokoh-tokoh pendahulu kita. Namun melestarikan bukan berarti statis dan tradisional. Mengembangkan juga bukan berarti liberal. Kita harus paham bahwa semua ada batasannya. Dan Islam sangat indah mengaturnya. Wallahu a'lam. Maha suci Allah pencipta alam dan segala isinya. Sekian penjelasan dari saya tentang hermeneutika Al-Quran. Semoga bermanfaat. Jika ada yang salah mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.